Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Della Putri dari kelas Piwar 1A dengan NIM 200, 20, 32, dan 57. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum komunikasi bisnis internasional, yaitu laporan bisnis jasa kursus keterampilan baru untuk mengisi kegiatan selama karantina mandiri. Yang pertama ada pengantar bisnis. Di awal tahun 2020, serangan pandemi COVID-19 ini telah memicu sentimen negatif terhadap berbagai lini bisnis, terutama terhadap masyarakat kalangan kecil. Dampak negatif dengan adanya pandemi COVID-19 ini salah satunya yaitu tidak dapat bebas berpergian keluar rumah, apalagi teruntuk kalangan anak muda. Tentunya sebagai mahasiswi, saya juga sangat merasakan adanya dampak negatif tersebut. Kali ini yang sangat dibutuhkan yaitu jasa keterampilan untuk mengisi kegiatan selama karantina mandiri. Ini ada berbagai macam, salah satunya yaitu menjahit. Menjahit di sini yang dimaksud yaitu menjahit berbagai macam kain, terutama kain katun yang dapat dijadikan sebagai produk baju atau celana yang dinamakan baju tie-dye seperti yang sedang trendy saat-saat ini. Menjahit tidak hanya dapat mengisi kekosongan pada saat karantina mandiri berlangsung, namun menjahit juga dapat digunakan untuk diri sendiri atau juga dapat dijual pada masyarakat luas. Kemudian ada peluang bisnis. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Yang pertama itu ada menggunakan model desain trendy pada masa kini. Yang kedua tentunya jahitan bagus dan rapi sehingga nyaman dikenakan. Yang ketiga itu ada pelayanan yang baik. Yang keempat melayani permintaan model apapun yang kalian inginkan. Nomor 5 ada menyediakan pesanan busana. Yang keenam membangun loyalitas konsumen yang baik. Yang ketujuh tentunya baju nyaman dan bagus untuk dikenakan. Di samping kekuatan tentunya terdapat kelemahan atau weakness. Kelemahan-kelemahan tersebut yang pertama yaitu kecepatan waktu yang terbatas. Yang kedua kurangnya alat-alat produksi. Yang ketiga belum adanya tenaga kerja yang terverifikasi. Yang keempat belum mampu memproduksi dalam skala besar karena sedang ada pandemik seperti ini. Yang kelima, kurang banyak peminat karena dampak akibat COVID-19. Peluang bisnis yang lainnya yaitu ada peluang atau opportunities. Yang pertama, pakaian trendy ini digemari oleh sebagian besar pecinta fashion. Yang kedua, selalu memberikan desain yang baru, inovatif, dan kreatif. Yang ketiga, tentunya memiliki ongkos harga yang terjangkau. Yang keempat itu minimnya usaha tailor. Yang kelima, usaha yang berdampak positif tentunya pasti menguntungkan kedua belah pihak. Yang terakhir, ancaman atau threats. Yang pertama itu harga bahan baku sewaktu-waktu pasti akan naik. Yang kedua, desain atau model busana yang dapat dicuri atau ditiru pesaing. Yang ketiga, munculnya pesaing-pesaing baru. Yang keempat, selera konsumen dapat selalu berubah. Berikut adalah contoh produk dari kegiatan menjahit saya, yaitu baju tie-dye. Kemudian ada proyeksi benefit proyek. Yang pertama itu ada direct benefit atau manfaat langsung. Yang pertama banyaknya permintaan produk. Yang kedua ramainya konsumen yang membeli. Yang ketiga terjangkaunya harga jual produk. Yang keempat kenaikan produksi dikarenakan adanya peningkatan proyek bahan baku. Lalu yang kedua ada indirect benefit atau manfaat secara tidak langsung. Yang pertama, menjahit merupakan hal yang bermanfaat sehingga banyak diketahui masyarakat tentunya. Yang kedua, itu ada mempunyai kegunaan layak pakai karena tidak hanya untuk baju tidur saja. Yang ketiga, minat masyarakat yang meningkat. Berikut ada pula perencanaan timeline eksekusi proyek. Yang terakhir ada simpulan dan penutup. Menjahit bukanlah suatu hal yang mudah yang dapat dilakukan oleh semua orang. Menjahit harus dilakukan dengan berbagai macam teknik tertentu. Apalagi menjahit pakaian yang sedang trendy seperti ini. Di masa pandemik seperti ini, banyak sekali masyarakat yang menyebarkan kreativitas mereka dalam berbagai macam hal. Tak menutup kemungkinan kalau mereka dapat membelinya juga di e-commerce tertentu karena banyak sekali baju-baju tie-dye yang sedang trendy ini dijual di sana. Baju tie-dye yang sedang trendy ini tidak hanya digunakan untuk sebagai baju tidur, namun dapat juga digunakan sebagai berpergian dengan teman atau acara-acara tertentu lainnya.
Untuk memulai suatu bisnis, tentunya banyak hal yang harus diperhatikan. Apalagi untuk memulai bisnis yang sedang naik daun seperti ini, pastinya banyak sekali pesaing di mana-mana. Hambatan yang terjadi juga pasti banyak, namun semua tergantung bagaimana cara kita menjalaninya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.